Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur juga atas kenikmatan iman dan Islam kita sehingga kita masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan jati diri kita bahwa kita adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in, ya, dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman, ya, beristiqomah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Palestina kembali membara, ya. Kita dengar ya bagaimana Zionis Israel kemudian menyerang bangsa Palestina hari ini, ya. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian menjadi korban terbunuh. Dan ini untuk kesekian kalinya kemudian menimbulkan kita yang tinggal jauh dari bumi Palestina prihatin terkait dengan serangan-serangan ini, ya. Yang pertama prihatin terkait dengan tindakan Zionis Yahudi yang semena-mena seenaknya saja, ya, membunuh rakyat Palestina, menyerang warga Palestina, seenak-enaknya saja mereka berbuat seperti itu. Yang kedua, ya, kita miris sedih karena rakyat Palestina sendiri tidak bisa membela bangsanya, dan terlebih lagi kita sebagai kaum muslimin belum bisa memberikan wala kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya. Sehingga ya kejadian ini terus ya berulang, penyerangan Yahudi terhadap Palestina terulang, ya, tahun kemarin, tahun banyak, ya. Dan ini terus terjadi di bumi Palestina ini. Padahal ya wilayah Palestina adalah wilayah kekuasaan Islam pada masa tarikh Islami atau masa pemerintahan khalifah, ya. Dan ini merupakan sejarah yang kita harus pahami, ya. Kita sebagai warga Indonesia tentu dan sebagai warga Muslim, orang Islam tentu geram terkait dengan tindakan brutal dari Zionis Yahudi yang ada di tanah Palestina, ya. Dan kita sebagai umat muslim memang seharusnya memberikan wala kita terhadap saudara-saudara kaum muslimin kita di Palestina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwat, ya. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara, ya. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Maka sebisa mungkin, ya, seharusnya kita bisa memberikan, ya, pertolongan, bantuan, doa terhadap rakyat Palestina agar bumi Palestina ini kemudian menjadi bumi Palestina yang merdeka, ya. Rakyat Palestina yang muslim kemudian bisa memberikan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan, tidak disertai dengan ancaman, ya, serangan, ya, rudal, ya, maupun yang lainnya oleh Yahudi. Nah, maka kaum muslimin seluruh dunia harus memberikan loyalitasnya, walanya, sikapnya terhadap umat Islam di Palestina. Kita harus bisa memberikan, ya, kontribusi. Maka kalau dalam syariat itu, dalam hadis, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan terkait dengan, ya, sikap yang harus kita emban, yang harus kita perbuat ketika kezaliman terjadi, termasuk kezaliman terhadap rakyat Palestina, ya, terhadap kaum muslimin Palestina. Maka kita hari ini berusaha untuk membantu dengan 3 cara, ya. Yang pertama itu, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, tangan, ya, kekuatan tangan, ya. Maka ini kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang hari ini diberikan kekuatan, ya, taruhlah pemimpin-pemimpin bangsa Arab terkhusus, ya, karena Palestina ini berada di Jaziratul Arab, ya, Timur Tengah. Maka pemimpin-pemimpin Arab lah yang harus mulai menyuarakan, ya, jangan sampai saudara-saudara kita diam, pemimpin-pemimpin bangsa Arab diam, ya, melihat kekejaman yang dilakukan oleh orang Yahudi di Palestina, ya. Pemimpin-pemimpin yang hari ini mempunyai kekuasaan untuk memberikan bantuan melalui kekuatan tangannya, maka hari ini harus bertindak, ya. Diplomasi kenegaraan, tekanan terhadap Yahudi, ya, Zionis itu harus mulai diberikan,
Hari ini jika pemimpin-pemimpin orang Islam saja yang berkuasa, kaum muslimin tidak peduli terhadap nasib kaum muslimin yang lainnya, maka ya dia berdosa karena dia mempunyai kekuatan untuk merubah Palestina, bumi Palestina itu menjadi bumi Palestina yang sebagaimana dulu ya dirabut oleh Umar bin Khattab, ya dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Dan itu harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Arab hari ini, ya. Lalu bagaimana dengan pemimpin Indonesia? Pemimpin Indonesia wajib, ya. Karena dalam undang-undang kita ini ya ada kalimat ya membebaskan seluruh negeri dari penjajahan, ya, dan ini amanah konstitusi, ya, amanah undang-undang. Maka pemimpin Indonesia harus mulai memberikan loyalitas terkait dengan negeri-negeri yang terjajah hari ini. Negeri-negeri yang mendapatkan penjajahan, maka negeri itu harus dibebaskan. Karena ini adalah sikap politik luar negeri dari Indonesia, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian menyelamatkan atau membebaskan bumi-bumi yang terjajah seperti itu, ya, karena ini adalah amanah konstitusi, ya. Lalu sikap yang kedua yang harus kita emban adalah maka dengan lisan-lisan kita, ya, kita berdakwah bahwa Zionis, ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang kurang ajar yang awalnya terusir dari bumi Eropa dan mereka meminta kebaikan dari rakyat muslim, kaum muslimin yang ada di Palestina untuk menerima mereka karena mereka terusir di Eropa tersebut, Yahudi tersebut, ya, dan meminta kebaikan kaum muslimin agar diberikan tempat, diberikan sebuah daerah, diberikan sebuah tempat lokal untuk mereka singgah hijrah di Palestina, ya. Tapi belakangan ini kita lihat kan jadi orang kayak ya tidak tahu diri, ya, sudah diberikan perlindungan oleh kaum muslimin di Palestina, kemudian mereka berkuasa, ya, kemudian mereka berkuasa dan hendak ya mengusir orang-orang Palestina, pribumi asli dari orang-orang yang ada di Palestina tersebut untuk pergi dari bumi Palestina, ya. Maka hari ini serangan-serangan brutal dilakukan oleh orang-orang Yahudi, padahal mereka numpang di negeri orang, ya, yang awalnya mereka terusir dari Eropa dan kemudian meminta kebaikan kaum muslimin di Palestina agar diberikan tempat, agar diberikan ruang untuk mereka tinggal. Nah, tapi ini ya kurang ajarnya bangsa Yahudi, ya. Kurang ajarnya bangsa Yahudi sudah diberikan kebaikan oleh kaum muslimin, baru kemudian mereka melakukan agresi penyerangan terhadap kaum muslimin di Palestina, ya. Lalu melihat kondisi seperti ini, bagaimana kita melihat ya terkait dengan Palestina sendiri? Kalau dalam tarikh Islami, ya, dalam sejarah Islam, kita melihat bumi Palestina ini tidak bisa dimerdekakan oleh rakyatnya sendiri. Ya, meskipun hari ini ya umat Islam Palestina berjihad, ya, terus kemudian membalas ya serangan dari Yahudi, ya, Yahudi Israel itu, maka kemudian kalau kita lihat fakta sejarahnya, bumi Palestina ini dibebaskan oleh para pemimpin dan bangsa yang lain di luar Palestina, ya. Nah, apakah ini merupakan sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang sejarahnya akan terulang, bahwa negeri Palestina tidak akan bebas dengan perjuangan dari bangsa Palestina sendiri? Ya, bisa jadi mungkin dibebaskan oleh negeri-negeri yang di luar Palestina, sebagaimana yang pertama sejarah mengatakan bahwa Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, ya. Umar bin Khattab itu adalah penduduk Mekah, penduduk Madinah, ya, aslinya Mekah, ya, penduduknya di Mekah. Pada tahun 638 ya Masehi, kemudian Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Palestina, berhasil menaklukkan Yerusalem. Dan ini sejarah pertama, ya, yang kita baca dalam tarikh itu bahwa Palestina dimerdekakan oleh bangsa yang bukan Palestina, ya. Yang pertama itu adalah dari Arab. Dan ini menjadi bukti sejarah yang pertama. Yang kedua, ya, yang menjadi bukti sejarah kedua, ya, ketika sudah Umar bin Khattab ya memerdekakan Palestina, namun dalam perang melawan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, ya, perang salib, ya. Maka kemudian Palestina ini pada tahun atau tanggal 15 Juli 1099 berhasil ditaklukkan oleh Kristen, ya. Maknanya bahwa Palestina itu kemudian berubah kekuasaannya, ya, di bawah Kristen dan di bawah Romawi pada waktu itu. Ya, jadi ini yang kedua, bahwa kemudian Palestina itu sempat dikuasai oleh
oleh orang-orang Kristen Romawi melalui perang salib pada waktu itu. Dan yang terakhir kemudian setelah ya dari 1999 kemudian Palestina itu berhasil direbut kembali pada tahun 1187 ya, 1187 oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya, dinasti Ayub ya. Jadi inilah berganti ya, dan kembali ya bahwa yang memerdekakan Palestina ya, yang memberikan kemenangan Palestina kepada Islam kembali ke catatan sejarah bahwa ternyata bukan rakyat Palestina sendiri. Ternyata bukan bangsa Palestina sendiri. Ternyata ya. Yang kedua ini adalah pasukan ya Salahuddin Al-Ayyubi yang awalnya merupakan dinasti Fatimiyah di Mesir ya, kemudian menjadi dinasti Ayyub ya di Mesir ya. Dan awal kekuasaannya sebelum diserang oleh pasukan Kristen pada tahun 1099 itu, yaitu di Palestina itu adalah dinasti Fatimiyah. Kemudian diserang oleh pasukan Kristen melalui perang salib, sehingga pasukan Kristen berkuasa di Palestina itu dari 1099 sampai dengan 1187 ya Masehi. Baru tahun 1187 baru kemudian pasukan yang dipimpin ya atau pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil kembali menaklukkan Palestina. Sehingga dari situ kemudian kita melihat ya bahwa ternyata ya peristiwa kedua bahwa Palestina tidak bisa merdeka dengan perjuangan bangsa sendiri, maka kemudian justru dibebaskan oleh bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama oleh Umar bin Khattab dari Mekah, yang kedua dari Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Dan ketika ya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Palestina, maka Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian memerintah Palestina itu di Mesir ya. Kemudian setelah dinasti Ayyubi ini selesai, maka kemudian masih berkuasa ya dinasti Mamluk ya dalam Islam. Baru setelahnya yaitu adalah Turki Utsmani ya. Ya, seperti itu. Jadi ini ya yang kemudian ya yang ada dalam sejarah Islam. Baru kemudian setelah dinasti Turki Utsmani ya, ini sejarahnya terjadi perebutan kekuasaan oleh orang-orang Yahudi ya, yang awalnya tadi saya katakan bahwa orang-orang Yahudi itu numpang saja. Perebutan kekuasaan di Palestina itu pada awalnya hanya terkait dengan Kristen dengan Islam saja. Itu saja, silih berganti seperti itu ya. Namun ternyata Yahudi ya yang awalnya tidak terlibat dengan konflik dan yang lain-lain menikung dari belakang. Dia memanfaatkan, dan kemudian setelah luntuhnya dinasti Turki Utsmani, maka dia lebih berkuasa, dan hari ini mereka berusaha untuk mengusir kaum muslimin Palestina keluar daripada bumi Palestina, keluar dari Yerusalem. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ketika kita melihat bahwa Palestina dijajah oleh Yahudi Israel tersebut, maka kalau kita lihat dalam catatan sejarah, apakah Palestina itu bisa memerdekakan mereka negerinya mereka sendiri? Ya, tentu kalau kita berbicara kehendak Allah pasti mungkin bisa saja. Ya, Allah bisa memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina dengan perjuangan mereka sendiri. Ya, namun kalau lihat dalam catatan sejarah, ya maka Palestina itu dimerdekakan oleh bangsa-bangsa, oleh pejuang-pejuang yang bukan dari negeri Palestina, dan oleh pasukan-pasukan yang bukan berasal dari Palestina. Bukti sejarah yang pertama, Umar bin Khattab dari Mekah, ia berhasil menaklukkan Palestina pada 638 Masehi, dan bukti yang kedua adalah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir berhasil menaklukkan Palestina, Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Nah, sekarang bagaimana? Ya, hari ini bagaimana? Ya, kalau prediksi saya, sangat mungkin Palestina ini dimerdekakan oleh bangsa-bangsa dari luar. Karena Palestina sendiri memang berjihad, namun terkadang dikhianati terus oleh Yahudi, Zionis Israel itu. Palestina mau saja gitu, dan terus saja perdamaian. Setelah Palestina menyerang, damai lagi. Palestina menyerang, damai lagi, gitu ya. Jadi itu kemungkinan terus terjadi, sehingga sangat mungkin kalau melihat seperti ini, fakta sejarahnya sangat mungkin
Palestina ini kemudian dimerdekakan oleh bangsa lain. Lalu bangsa mana yang kemungkinan hari ini ya dalam tatanan modern ini bangsa mana yang kemungkinan bisa memerdekakan Palestina? Saya melihat ya dengan kekuatan negaranya, dengan kekuatan pasukannya, dengan kekuatan siasah dan politiknya, maka sangat mungkin negeri yang hari ini sudah merdeka seperti Afghanistan dengan Talibannya, maka sangat mungkin ya jika Allah berkehendak ya, dan memang itu menjadi catatan sejarah, sangat mungkin nanti ya Taliban yang berhasil menaklukkan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.